Juma. Ya. Itu biasakan. Diskusi itu nggak perlu mutar-mutar, ya kan? Oh, harus mutar. Sedangkan mutar saja kamu tidak paham, apalagi tidak mutar. Makanya aku tanya Juma, kau paham nggak nubuatan? Itu bukan nubuatan, tuyul. Kau jawab dulu, Grandong. Saya Andainya nggak terjadi, ternyata ada yang terjadi dengan pernyataan. Itu beda ceritanya, tuyul. Makanya itu saya nggak nyambung. Ya, Oke. itu makanya aku bilang kau tuyul. Itu sudah jelas itu. Buktinya, kalau itu tidak terbukti, maka gagalan ini. Arkeologis. Apa bukti Berarti historis? Berarti kamu sekarang sudah berhadapan ke apa? Bukan ke Al-Quran lagi yang ngomong. Loh, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Pastikan dulu dirimu, kau percaya Al-Quran atau itu loh. Jangan jadi maju mundur ini ceritanya kalau seperti ini. Ya ampun. Jadi kau lebih tahu. Grandong ini, saya jadi ikutan gurunda deh. Peristiwa itu terjadi setelah dia yang Grandong. Kau ini pun nggak usah ajak saya berpikir lah. Keyakinanmu aja nggak jelas sudah. Kau percaya Al-Quran atau ya ada haleluya. Kamu definisi aja saya ajarin seperti itu. Kalau bicara sistematis, sedangkan keyakinanmu aja nggak pasti. Kita bicara ayat Al-Quran, kau larinya di luar Al-Quran, di luar hadis. Gerandong, mulut kamu itu mulut perempuan atau laki. Itu kalau otak manusia ya. Kecuali kalau otak binatang pasti nggak paham. Iya, makanya kau nggak paham, keyakinanmu pun kau jual dengan tadi. Ibar dulu, baru ayat ini. Tetapi kalau kau nggak terima, tunjukkan ayat Al-Qurannya gitu, atau hadisnya. Ini loh, haleluya, bahwa duluan dulu ini kejadian diracun, baru keluar ayat begitu. Ini kau lari kemana-mana. Berarti kau ya Allah, Masya Allah. Tanya dulu gimana ya cara jelasin dengan orang ini. Andainya kamu tak dibawakan Al-Quran secara original teks, malah kamu tambah pusing kepalamu di bawah. Oh enggak Pak, itu kan asumsi Bapak. Sekarang kan asumsi coba bukan. Kamu tahu Al-Quran enggak? Kita kan Pak diskusi tentang Al-Quran dan hadis. Si Farhan bawa bukti di luar itu. Bapak mikirlah, gitu loh. Bukan itu. Datamu mana? Kalau literasi Pak, Bapak pun bisa buat loh. Kucluk. Jadi ini kan di luar dari. Terus apa lagi? Kan gitu loh. Kamu jangan giring saya untuk meyakini yang di luar daripada konteks yang dibicarakan, Juma. Terus jadi begini. Makanya saya bilang saya ragu, jangan-jangan kamu bukan Islam ini. Udah makin nggak jelas kau ini. Aduh, sakit memang Anda ini, sakit. Lain. Anda sakit ceritanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan diskusi yang cukup seru ya antara saudara-saudara muslim kita dengan Oten yang bernama Haleluya. Nah, si Haleluya ini menuduh baginda Nabi Muhammad SAW itu meninggalnya karena mati diracun ya. Dan tuduhan-tuduhan ini memang sudah sangat sering kita dengar dari orang-orang yang tidak menyukai Islam ya, terkhusus kepada Rasulullah SAW. Nah, hal tersebut sudah dibantah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, serta literasi yang lain oleh ustadz-ustadz kita di sini. Namun dasarnya si Haleluya ini yang pakai IQ jongkok ya, dia tidak mau tahu dengan jawaban yang begitu jelas serta detail. Dan sepertinya dia hanya sekedar ingin mencari rusuh atau bahkan mungkin ingin memancing-mancing
kemarahan kita semua ya. Karena apa yang dipertanyakan sudah dijawab begitu jelasnya oleh saudara-saudara kita. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share. Oke, langsung saja kita simak video. Nah, adapun hadits yang disambung-sambungkan oleh orientalis barat itu adalah hadis yang menceritakan seperti yang diterangkan oleh Akhi Farhan tadi, itu sudah benar tuh. Barat, saudara mau jadi akui, kamu tuduh lagi barat. Aku kadang bingung. Loh, yang dilakukan oleh orientalis barat itu adalah menyambungkan surah Al-Haqqah ini kepada hadits itu, seakan-akan hadits itu adalah penggenapan dari cerita ini, padahal cerita ini udah tamat. Apa tamatnya? Tanzilun min Rabbil Alamin. Al-Quran itu adalah dari Tuhan semesta alam, bukan diada-adakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu sudah selesai, tamat ceritanya Al-Haqqah di situ. Nah, terkait dengan hadits, Rasulullah memang pernah diracun. Alhamdulillah, kambing yang sudah mati, yang bahkan sudah direbus, itu mampu berbicara. Berarti tulang kambing mampu dihidupkan. Kalau Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, dagingnya Lazarus tidak direbus. Rasulullah, ini kambing yang sudah direbus, mampu berbicara, mampu hidup. Luar biasanya Rasulullah. Nah, kemudian ketika mendekati kematiannya, beliau mengatakan, aku merasakan seperti ketika seperti perasaan ketika dia diracun. Kenapa? Karena yang dikatakan kematian itu rasanya sama. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah di sini, perasaan ingin mati yang pernah dirasakan ketika dia diracun itu terulang kembali pada saat dia mau mati betulan. Bedanya pada saat dia merasakan perasaan mau mati pada saat diracun itu nggak jadi mati. Tapi bedanya kemudian ketika dia merasakan mau mati pada saat dia benar-benar sudah mau meninggal, benar-benar dirasakan meninggal. Itu maksudnya. Tapi orientalis barat menyambung-nyambungkan seakan-akan racun ini adalah penggenapan dari apa yang diceritakan dalam surah Al-Haqqah ayat 44 itu. Padahal itu beda cerita. Begitu loh, haleluya. Jemaah. Ya. Itu biasakan. Diskusi itu nggak perlu mutar-mutar, ya kan? Oh, harus mutar. Sedangkan mutar saja kamu tidak paham, apalagi tidak mutar. Gimana ceritanya Anda mau dipahamkan? Membedakan garpu dengan sendok aja susah, apalagi membahas tentang Quran. Padahal ayatnya sudah jelas loh. Jemaah sudah mengakui ya, setiap menyampaikan kebenaran itu harus diputar-putar. Nah, tuh. Coba lihat. Orang yang terlalu banyak makan makanan haram itu kayak begitu. Lain yang disampaikan, lain yang dia katakan, kan gitu. Jadi tugas kami sudah selesai ya. Tugas kami sudah selesai ketika dikatakan sekiranya Rasulullah Muhammad SAW mengada-ngadakan tentang Al-Quran, maka kami akan pegang tangan kanannya, kami potong urat jantungnya. Tetapi ternyata tidak mengada-ngadakan, melainkan tanzilun min Rabbil Alamin. Al-Quran itu bukan diada-adakan oleh Rasulullah, tetapi Al-Quran itu adalah murni wahyu yang datang dari Tuhan semesta alam. Terjawab di situ. Nah, sekarang giliran Anda yang ditanyai. Silakan teman-teman muslim yang mau bertanya. Cuma dengar ya. Kasih kesempatan sedikit aja, nggak usah langsung gemetar. Nggak akan berani ditanya. Lari dia tuh. Gini ya. Gini. Paulus matinya diapain? Kan tengok kan semua mulai ya begini, makanya kalian ini nggak ada nyali gimana? Satu orang se-Indonesia ini suku apa yang kayak gini menurut kalian? Tengok. Nggak akan berani ditanya, nggak akan berani. Jadi kalian ini hanya Paulus. Memang kalian ini satu belum tetap sama Bang Ali Duya atau gimana? Kita itu bertanya saat ini live, keluar kamu nonton. Dan dengar Juma ya, yang menyatakan pun Juma tadi adalah Farhan bahwa Nabi pernah diracun. Saya nggak tuduh matinya loh, ya. Ini yang dialaminya. Yang mati terpenggal siapa? Kemudian dia pernah merasakan sakit, rasa putus urat jantungnya. Makanya saya tanya, apakah ini Farhan buatan Abdullah Iswiti di Al-Haqqah ayat 44 sampai 52? Kalian muter apa kayak gitu? Aku kadang kalian ini sebenarnya tahu diskusi atau enggak sih? Kalau enggak tahu, saya sudah sampaikan samamu. Di surah Al-Haqq itu bukan nubuatan. Itu pengukuhan terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan sesuatu yang diada-adakan, tapi itu adalah murni wahyu dari Allah.
Makanya aku tanya Juma, kau paham enggak nubuatan? Itu bukan nubuatan, Tuyul. Kau jawab dulu, Grandong. Saya paham nubuatan itu adalah ramalan Nabi. Paham saya. Terus Nubuatan Nabi gimana? Jelaskan dulu, jangan kau itu. nubuatan itu kayak yang ada di dalam Kejadian 17:14, Ulangan 18:20. Seorang nabi atau pengajar atau pemimpi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk ia katakan, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Itu nubuatan. Itu nubuatan. Makanya Paulus dan kru yang mengajarkan tentang firman Tuhan tapi bukan firman Tuhan, matinya semua mengenaskan. Itu nubuatan. Pengenapan daripada Ulangan 18:20. Ya, telan. Juma, dengarin Juma. Grandong, dengar. Harusnya kau kasih dulu aku ngomong. Kau kok ikut kali sama aku kadang heran. Ya, nanti siap-siap ditanya sama Akhi Farhan ya. Makanya jangan kau itu relax aja gitu. Ya, saya ulangi lagi. Kita ulas singkat, jangan diperpanjang-panjang. Saya kan tadi tanya dia. Saya nggak langsung membuat kesimpulan. Saya tanya Farhan, pernah nggak Nabi Muhammad diracun? Pernah, ya toh? Pernah nggak dia merasakan sakitnya, terasa urat jantungnya diputus? Pernah. Makanya saya tanya, Farhan, apakah ini termasuk nubuatan di Al-Haqqah ayat 44 sampai 52? Dia lari entah kemana-mana. Ya toh? Nah, dan kemudian kau datang. Seandainya, ini kalimatmu ya, Juma, seandainya dia mengada-ngadakan. Ya toh? Maka itu akan terjadi. Dan ternyata ada yang terjadi dengan ayat ini. Itu enggak begitu cara belajarnya. Makanya aku bilang kamu itu korban. Kan dikatakan di situ sekiranya walau takawwala alaina ba'dal aqawil. Sekiranya dia Muhammad mengada-adakan. Tapi apakah dia mengada-adakan? Apakah dia mengada-adakan? Saya kasih contoh. Saya tanya samamu. Apakah dia mengada-adakan? Ya, dengar, saya kasih contoh. Nah, itu maksudnya mengada-adakan. ya sekarang enggak usah. Sekarang apakah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengada-adakan? Ternyata tidak. Apa buktinya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mengada-adakan? Dalilnya ada. Baca nomor ayat 43. Tanzilum min Rabbil Alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Berarti dia tidak mengada-adakan. Seandainya nggak terjadi, ternyata ada yang terjadi dengan pernyataan. Itu beda ceritanya, Tuyul. Makanya itu nggak nyambung, nggak ada hubungannya. Grandong tanya, paham nggak kalau nubuatan? Tuyul itu tukang tahayul. Ya, itu makanya aku bilang kau tuyul. Itu sudah jelas itu. Ikut-ikutan Grandong. Sekarang kamu diam. Ya, silakan Bang bertanya Bang. Saya kasih bukti otentik yang tidak terbantahkan dari sisi historikal, ya. Kamu diam. Bahwa apa? Ayat ini sebentar dong. Ayat ini ya, yang paling ini kita ini. Ayat ini turunnya setelah perang Uhud ya, perang Uhud ya kalau nggak salah, atau setelah sebelumnya, karena ini penting. Penting ya, bahwa surat Al-Haqqah saya cari referensi, ternyata termasuk surat Makkiyah. Artinya kalau kamu bilang nubuatan, no, ini turun di ketika kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki pengajaran ke 13 tahun. Sekarang saya tanya, ketika terjadi perang itu tahun berapa Hijriah? Kalau perangnya itu aku nggak tahu. Nah, perang itu terjadi sebelum ayat itu turun. Apa mungkin sebuah nubuatan, ya, sebuah nubuatan itu kejadiannya terjadi baru ada nubuatan? Terus kamu sekarang ya, peristiwa perang itu terjadi setelah atau sebelum ayat ini turun? Pas peristiwa setelah diracun itu? Sebelum. Kenapa? Sebelum perang itu berlangsung? Iya. Buktikan. Karena saya punya bukti setelahnya. Ayo buktikan. Buktinya, kalau itu tidak terbukti, maka gagal ini. Arkeologis. Bukti historis? Berarti kamu sekarang sudah berhadapan ke bukan ke Al-Quran lagi yang ngomong. Loh, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Kamu tahu gak sih
penjelasan secara sistematis ini. Sekarang gini, apa maksud nubuatan? Kamu bilang nubuatan adalah kejadian masa depan. Sekarang Ya kan? gini loh, pastikan dulu dirimu. Kau percaya Al-Quran atau itu loh? Jangan jadi maju mundur ini ceritanya kalau seperti ini. Ya ampun. Jadi kau kok lebih tahu. Saya kasih tahu ya, siapa ini si Grandong ini, saya jadi ikutan gurunda deh. Peristiwa itu terjadi setelah dia ya. yang gerandong, kau ini pun bisa kau Sebentar. Gimana? Peristiwa itu terjadi, perang itu peristiwa diracunnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya setelah Rasulullah ya diracun. Artinya tidak ada penggenapan karena sebuah nubuatan itu sebelum peristiwa terjadi. Benar? Saya ajak kamu berpikir sistematis dalam berargumentasi. Enggak usah ajak saya berpikir lah. Keyakinanmu aja nggak jelas sudah. Kau percaya Al-Quran atau ya ada haleluya. Kamu diajak definisi aja nggak kita paham. bicara ayat Al-Quran, kau lari tentang penemuan dari apa di luar dari Al-Quran. Kamu ini makanya Islam atau enggak sih sebenarnya? Ini tetap Itu bagian dari Quran. Berbicara mengenai historis itu harus dengarkan aja dulu. Historisnya di luar hadis, kau bilang itu historis Al-Quran. Kacau kau ini udah. Aduh, nggak tahu lagi lah kau ngomong sama silakan. Kan ada kejadian pewahyuan dan ada kejadian pewahyuan, ada kejadian perang Badar. Silakan akhi dilanjut biar nggak gantung. Silakan. Jelas sudah ini keimanan kalian ini. Bicara Al-Quran larinya ke apa sana? Udah nggak beres ini. Gimana ini? Gini, saya ajarin kamu untuk merekonstruksi. Makanya merekonstruksi argumentasi sistematis. Saya ajarin seperti itu. Kalau bicara sistematis, sedangkan keyakinanmu aja nggak pasti. Kita bicara ayat Al-Quran, kau larinya di luar Al-Quran, di luar hadis. Gerandong, mulut kamu itu mulut perempuan atau laki-laki sih? Kamu yang gerandong, makanya kau udah. Mister Haleluya, tolong please shut up. Oke? Oke, sekarang pastikan dulu sama saya, kau itu percaya Al-Quran atau yang lain? Saya percaya Al-Quranul Karim. Oke, dari Al-Quran ya, jangan kau kutip lain, silakan. Oke, Al-Haqqah turun diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah atau sebelum peristiwa itu? Sebelum peristiwa itu. Ya, sebelum peristiwa yang sebelum peristiwa itu. Nubuatan itu untuk kejadian ke depan atau kejadian ke belakang? Untuk kejadian ke depan. Kamu pintar berarti. Secara sistematis. Berarti sudah di nubuatan. Loh, astagfirullah. Gimana? Al-Haqqah. Ini bicara sistematis. Ini kamu dengar gak? Kamu dengar? Aduh. Kamu baca surat Makkiyah. Tadi aku bilang kalau nggak berilmu jangan dipaksa. Apa lain gitu. Masya Allah. Ya, harus kamu kapan pintarnya sih? Haleluya, saya yakin semua pendengar akan tahu cara saya merekonstruksi bukti sejarah atau historikal dari ayat ini dikorelasikan dengan perang yang menjadi asbab dari Rasulullah diracun. Itu pasti paham. Itu kalau otak manusia ya. Kecuali kalau otak binatang pasti nggak paham. Ya, makanya kau nggak paham, keyakinanmu pun kau jual dengan tadi masalah tentang sejarah di luar dari Al-Quran. Makanya kau udah belepotan keyakinanmu ini. Emang Bible kamu nggak ada sejarahnya? Dia jawab. Kamu tahu nggak apa definisi dengan kitab itu? Kitab suci itu sejarah. Kamu paham nggak? Benar. Menceritakan sejarah-sejarah masa lalu untuk pengajaran moralitas yang diturunkan oleh Tuhan. Yang kita omongin tentang hadismu yang mana sudah kau akui dan tentang ayat Al-Quran. Terus kau lari di luar itu untuk suatu kebenaran. Kalau saya melawan kamu, dan kok kayak gitu kali kau. Jujur saya menurunkan level saya terlalu jauh. Akhir Farhan gini akhi, dijelasin aja akhi, terlepas dia mau dengar atau tidak, karena netizen kita mau tahu kronologis kejadian antara surah Makkiyah itu dengan kejadian perang Badar. Padahal silakan. Jadi surat Al-Haqqah itu ya terjadi sebelum peristiwa perang, karena ini ada termasuk surah Makkiyah. Apakah mungkin nubuatan adalah peristiwanya sudah terjadi baru turun ayatnya? Jadi tidak mungkin. Secara kalau sistematis, kalau mengatakan bahwa itu nubuatan,
karena perbuatan itu terjadi ke depan. Sedangkan ini peristiwa ini ada di belakang surah Al-Haqqah ini. Artinya tuduhan dari saya kasih bukti bahwa ini ada surat Makkiyah. Saya kasih bukti. Tunjukkan mana hadisnya atau mana ayatnya yang mengatakan itu sebelum atau sesudah. Saya kasih Pak Ivan Fil aja deh, saya nggak jelasin ke kamu ya. Saya nggak jelasin ke kamu. Oh, berarti ya udah ya. Pak Ivan Villa, ini yang dinamakan surat Al-Haqqah sejarahnya. Ya, di sini ada spesifikasinya. Muhammad mengadakan. Astagfirullahaladzim. Apa? Ya kan sangat jelas ayat ini. Belakang ayat. Ini Kristen ini ya. Namanya itu loh. Astagfirullahaladzim. Luar biasa Kristen ini ya. Kalau memang kau ingin membuktikannya, tetap kau cari dari ayat atau hadis. Ini loh, haleluya. Ini bukan lari, haleluya. Ini maksudnya bahwa ayat ini kita merekonstruksi ayat ini sebenarnya turunnya setelah atau sesudah sih dari perang Badar ini. Jadi ada korelasi di sini. Ayat itu dulu toh, baru kejadianlah tentang di Khaibar, kan begitu. Tapi kalau kau nggak, perang Khaibar dulu, baru ayat ini. Tetapi kalau kau nggak terima, tunjukkan ayat Al-Qur'annya gitu atau hadisnya. Ini loh, haleluya, bahwa duluan dulu ini kejadian diracun, baru keluar ayat begitu. Ini kau lari kemana-mana, berarti kau ya Allah, masya Allah. Tanya dulu gimana ya cara jelasin dengan orang ini. Saya seperti dosen yang menjelaskan ke anak TK, karena saat ini saya mengarahkannya kemana gitu loh. Saya ini bijaksana orang nanya halo ya. Di pantai bisa bohong gitu loh. Leluya, kamu gak layak untuk diskusi sebenarnya. Gak layak, serius gak layak. Haleluya. Penghujat ini. Di sebelah kamu itu ada belum marah-marah nuduh saya penghujat, janganlah ya macam tadi Kristen tapi kok ngotot. Belum apa-apa udah lari ke misionaris, lari ke Arab, ke barat. Ada apa? Kau Kristen. Kau pula yang sok tahu. Jadi ini udah nubuatan atau enggak? Itu aja lah. Sekarang Kristen kayak gitu ya. Makanya saya tanya, definisi dari nubuatan itu apa? Nubuatan adalah sebuah peristiwa ya, sebuah peristiwa yang akan terjadi ke depan. Iya. Betul? Iya betul. Nah, peristiwa ini kamu seperti yang kamu jawab tadi, peristiwa ini terjadi sebelum ayat ini turun. Apa mungkin nubuatan itu dinubuatkan ketika peristiwa itu sebelum ayat ini turun, surah ini turun, Al-Haqqah ini? Ini kan sudah turun dulu, makanya nubuatan. Kalau enggak sia-sia nubuatannya. Paham enggak kau sih? Astagfirullahaladzim. Daya pikirmu gimana sih, Farhan? Kacau. Yang pintar. Kalau enggak ada yang pintar. Oke. Sekarang gini. Kelas kaminya ini. Sekarang whatever dengan jawaban. Oke, silakan Pak. Mungkin dengan Bapak mungkin dia lebih cocok kali ya. Silakan Pak. Saya tak layak untuk diskusi dengan orang ini. Bapak ini siapa ini? Pak Rom ini kan? Pak si Romeo nih penghujat ini. Itu di dekat kamu ada martil nggak, haleluya? Yang ada babi panggang, Pak. Enggak, kalau ada catokan ke kepala kau sekalian. Ceritanya apa nih Pak? Mau jihad atau gimana nih Pak? Inilah narapidana. Jadi haleluya, kejadian perang Badar itu terjadi. Rasulullah Muhammad SAW itu diracun, barulah kemudian turun surah Al-Haqqah ini. Mana buktinya? Kau jangan bohong. Kan saya bilang tadi. Makanya mau diterangkan sama saudara Farhan, tapi kamu nyerocos terus. Dengar Juma, kalau menerangkan tanpa bukti itu asumsi saya juga. Makanya dia mau menerangkan, kamu nggak mau diam. Kasihlah kesempatan dia terangkan dulu. Mana gitu? Dia nggak bisa bukti. Diam 10 menit boleh? Ya, silakan Akhi Farhan dijelaskan lagi supaya teman-teman juga di komen untuk paham. Ikut buktinya. Kalau enggak akan saya dengar gitu. Harus ada buktinya. Kalau enggak asumsi. Ya, terserah. Silakan Akhi Farhan. Silakan. Arti dari nubuatan adalah sebuah pandangan ke depan atau yang nanti sebuah peristiwa akan terjadi ke depan. Seperti di dalam Bible yang menubuatkan Paulus akhirnya mati terpenggal ya. Itu nubuatan namanya. Suratnya turun dulu, ayat firmannya turun dulu. Sebentar dong. Firmannya turun dulu, kejadiannya baru terbukti. Itu namanya nubuatan. Ya. Tapi kalau peristiwa itu sudah terjadi, ya, baru surat itu turun, saya kasih bukti bahwa dia termasuk dalam surah Makkiyah, ya. Saya kasih bukti haleluya kepada kamu.
Insya Allah saya diskusi nggak pernah tanpa bukti, ya. Iya, Dan itu yang saya perhatikan. dia selevel sama saya gitu. Mana buktinya? Sama kita lihat. Mana bukti? Selevel. Mana Asik, buktinya? bahasa kamu asik. Selevel. Asik, Bentar ya. Bentar kalau ya. bohong nggak bisa bertahan dengan saya gitu. Nah, surat Al-Qur'an hari kiamat, klasifikasi makiyah. Kamu tahu nggak makiyah? Mana buktinya? Kok larinya ke ayat ini? Kau ngasih bukti pun Enggak, ayat ini gimana sih? Ini. Harusnya kau Masa kasih bukti di mana ayatnya bahwa Al-Haqqa ini ya belum keluar sebelum terjadi nubuatan. Astagfirullahaladzim. Ya masa Al-Qur'an saya yang suci ini suruh ngitung tahunnya. Ini di sini ada bukti secara spesifikasi ayat-ayat mana saja yang termasuk makiyah, termasuk madaniyah, dia turun tahun keberapa. Kamu paham nggak? Itu buku apa? Itu hadis atau Al-Quran? Astagfirullahaladzim. Ini literatur sejarah. Bila kau ini melenceng sudah, berarti kau bukan Islam. Masa kau dulu dari ayat Al-Quran kau bawa? Kalau kamu ditanya memang nggak pakai literatur otentik dari artikel manapun. Makanya dari tadi aku bilang Farhan, cari yang cerdas lah, jangan kau paksakan diskusi sama saya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi Pak Ivan Villa, saya mencoba sih mencari perspektif berbeda ketika menjawab. Saya tunjukkan bukti historikal itu lebih kuat dan lebih universal. Arti dari sini universal adalah terbebas dari subjektivitas dari argumentasi apa? Bentar dong. Hadis. Lah kau ini larinya kemana? Saya mau ngomong sendiri. Kamu dengar atau tidak? Saya mau ngomong. Bisa diam dulu nggak? Maksud saya menyesatkan orang. Kamu bisa diam dulu nggak? Jangan menyesatkan orang itu. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, lebih baik melawan orang 1000 orang pintar. Saya mending melawan 100 orang jenius daripada orang satu kayak gini memang. Betul. Iya, betul. Di stop aja. Kalau bodoh kayak gini, aduh, mau apa juga nggak akan di stop aja. Diskusi itu ada yang namanya, sebentar saya kasih tahu ya. Kamu diam dulu Haleluya. Diskusi yang akademis itu tidak menggunakan parameter yang bersifat internal masing-masing atau subjektivitas. Artinya kita cari ya second opinion dari yang bersifat universal. Saya membawa ranah ini ke dalam ranah universal, yaitu apa? Literatur yang diakui sejarah. Sejarah di sini menulis bahwa peristiwa itu terjadi, ayat itu terjadi setelah peristiwa perang. Udah mute. Udah mulai di mute. Masya Allah. Susah. Inilah kalau Oke, para Ivan Villa, saya mungkin menjelaskan cuma situ saja. Sayang tenaga saya kayaknya. Silakan dilanjut lagi Ivan Villa. Gurunda, saya serahkan kepada Gurunda. Ya percuma ngadepin orang Kristen itu nggak ada bedanya ngomong sama ayam. Iya. Kalian mau membohong-bohong gitu loh. Sebenarnya gini, kalau merasa mereka haleluya ini cerdas, apapun penjelasan dari Muslim, mau bisa mencerna atau tidak, mau bisa terima atau tidak, pasti diambil perbandingan sebagai perbandingan data. Jadi kalau haleluya dijelaskan hanya itu bukan data, itu sebenarnya terjemahan literatur yang ditunjukkan sebagai data Bang Farhan. Seandainya kamu tak dibawakan Al-Quran secara original teks, malah kamu tambah pusing kepalamu di bawah. Oh enggak Pak, itu kan asumsi Bapak. Sekarang coba buka Al-Quran murni Al-Quran, bisa baca enggak? Udah teknologi loh Pak, mau lebih Enggak usah alasan ngeles-ngeles pakai teknologi, dasar kamu nggak bisa baca. Dikasih terjemahan kamu nggak terima, dikasih Al-Quran kamu nggak bisa baca. Jadi literasi yang kamu minta itu loh. Gini, saya kan sudah jelas minta tadi. Jangan merasa paling pinter. Kita nggak perlu merasa paling pinter. Kita berdiskusi ilmunya, edukasinya, gitu loh. Pola gitu loh. Masa kamu jangan menganggap ini kebohongan yang disampaikan Bang Zuma itu bukan kamu premis itu kesesatan kamu bahwa kami ini memahami, kami dengarkan, kami secara serius mendengarkan itu bukan kesesatan. Kamu yang menggiring kesesatan itu. Karena gini, jadi kamu tahu Al-Quran enggak? Kita kan Pak diskusi tentang Al-Quran dan hadis. Si Farhan bawa bukti di luar itu. Bapak mikirlah, gitu loh. Bukan itu. Jelas terjemahan literasi dari satu ayat dan surat. Jadi kamu nanti ditunjukkan original
juga kamu nggak ngerti, makanya kamu minta data literasinya ditunjukkan secara jelas. Itu surat Al-Makiyah yang ditunjukkan turunnya di mana, berapa, kamu nggak ngerti. Bapak Gitu. yang nggak ngerti ini. Kita bicara tentang ayat Al-Quran. Kamu ngerti Al-Quran nggak sebenarnya? Pak dengar ya. Kita kan bicara tentang. Sekarang jelaskan Bible kamu biar kami dengarkan. Bang Farhan menjelaskan Al-Quran. Iya, kami maksudnya mendengarkan. kita kan bicara tadi tentang ayat Al-Quran. Dia mau bawa buku Al-Quran. Justru saya menghormati Bapak loh. Maka saya tanya dia Islam apa? Kamu minta penjelasan literasinya sudah ditunjukkan. Kamu mau menjelaskan literasi. Kamu nggak tahu Al-Quran dan menjelaskan literasi yang mana. Datamu mana? Baik, kalau literasi Pak, Bapak pun bisa buat loh. Kucluk. Jadi ini saya minta tadi kan bukti. Sekarang kalau kamu bisa membuktikan literasi yang lebih akurat daripada punya Bang Farhan, silakan searching. Makanya nanti Pak, kalau nggak Bang Farhan nanti. Aduh, kalau kita adu ilustrasi tadi, Pak, nggak akan ada siapnya. Makanya saya Nggak akan ada siapnya, namanya diskusi sampai hari kiamat. Sombong, haleluya, sombong. Karena kamu tegar buku. Lagu sebenarnya kalian ini yakin Al-Quran atau enggak? Kebenarannya kamu itu dibawakan data, kamu nggak menerima. Wah iyalah Pak, orang di luar Al-Quran sama hadis mana saya terima. Enggak, kan gini, haleluya, kan kamu ceritakan tadi Al-Haqqa itu bercerita tentang nubuatan. Nubuatan itu berarti hal yang belum terjadi. Sementara kronologis kejadiannya adalah perang Badar itu terjadi dulu, baru ayat dari surah Al-Haqqa itu. Berarti bukan lagi masuk dalam kategori menceritakan tentang Rasulullah diracun. Makanya kan tadi saya katakan sama Anda, tentang hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW diracun, itu hadis sahih. Tentang Al-Quran, surah Al-Haqqa itu sudah dijawab sendiri. Jadi ceritanya berbeda. Untuk meyakinkan Anda, dibawalah data bahwa surah Al-Haqqa itu adalah surat Makkiyah. Artinya surah yang diwahyukan setelah terjadi perang Khaybar itu. Betul, tapi kan di luar dari. Terus apa lagi? Kan gitu loh. Kamu jangan giring saya untuk meyakini yang di luar daripada konteks yang dibicarakan, Juma. Jadi begini, Saudara Hale, kami tidak maksa Anda untuk percaya tentang surah Al-Haqqa. Al-Quran sendiri telah menjawabnya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Berarti Al-Quran itu 100% wahyu dari langit, bukan diada-adakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan demikian, satu, beliau tidak menggenapi nubuatan yang kau anggap nubuatan, padahal itu adalah cerita untuk mengukuhkan Quran. Kedua, sahabat kami sudah menunjukkan bukti bahwa perang Khaybar itu terjadi terlebih dahulu, lalu kemudian ada ayat tentang sekiranya Rasulullah mengada-adakan tentang ayat Al-Quran itu. Berarti semuanya sudah gugur tuduhan kamu kan? Apalagi yang mau dipermasalahkan? Sudah terjadi nubuatan itu bahwa dia merasakan urat jantungnya terputus-putus. Bagaimana ceritanya? Kejadian sudah terjadi, lalu kemudian pewahyuan itu datang. Ini kan sebelum terjadi loh, Juma. Itulah kesalahanmu. Sudah diterangkan perang Khaybar itu lebih dulu terjadi, baru diwahyukan ayat ini. Makanya diterangkan tadi, literasi yang diperlihatkan Anda tolak. Nah sekarang kalau Anda mengatakan ayat ini dulu diwahyukan baru terjadi perang Khaybar, apa data Anda? Apa yang Anda bisa sajikan sebagai bukti? Ini buktinya. Nubuatan itu kalau apa tidak itu? Dengar dulu, kalau tidak benar itu Nabi jantungnya terputus, maka sia-sia ini nubuatan di oleh Allah. Gitu loh logikanya. Nah, inilah penyakit Anda. Makanya dari awal tadi saya katakan Anda itu tidak sehat. Ya, sekiranya dia Muhammad mengada-adakan, barulah hal itu terjadi. Tapi kan tidak diada-adakan. Sekarang saya tanya, Al-Quran itu menurut Al-Quran itu diada-adakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW atau murni diwahyukan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Coba Anda jawab. Ini sudah terjadi enggak? Nabi kena itu merasakan urat jantungnya putus, sudah terjadi nih ya belum? Sudah kan? Berarti sudah iya, tapi ini
Ini yang Anda harus tahu pertama. Al-Quran itu bukan diada-adakan oleh Rasulullah. Ya. Oke. Kejadiannya tentang Khaybar itu sudah terjadi. 2. Nah, terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW itu diracun. 1. Allah memperlihatkan mujizat. Kalau Yesus mampu membangkitkan Lazarus yang sudah terkubur, tidak direbus, Allah memperlihatkan Rasulullah Muhammad SAW mampu membuat daging yang sudah direbus, yang sudah dimasak, berbicara. Kalah Yesus di situ. Kedua, Rasulullah Muhammad SAW itu ketika dimakan makanan yang kena racun, sahabatnya meninggal seketika itu. Beliau panjang umur sampai 4 tahun kurang lebih. Memimpin perang. Ya, berhaji bersama dengan banyak pengikutnya. Artinya bahwa tuduhan orientalis barat bahwa Rasulullah SAW mati diracun itu hoax, karena beliau tidak mati diracun, melainkan mati oleh karena sudah sampai masanya, dakwanya sudah selesai, misi kenabiannya sudah tamat, ajarannya sudah disempurnakan. Makanya diterangkan, pada hari ini telah kusempurnakan Islam agamamu. Nanti kau surat Al-Haqqah ini hoax gitu, seperti tuduhanmu tadi. Wah. Oh, bukan hoax. Karena Al-Quran ini sudah menjawab. Tanzilul min Rabbil Alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Bukan hoax. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Bukan hoax, bukan diada-adakan, tetapi adalah perkataan Tuhan. Ada yang bilang, makanya saya bilang saya ragu, jangan-jangan kau bukan Islam ini. Udah makin nggak jelas kau ini. Aduh, sakit memang Anda ini, sakit. Lain. Anda sakit. Ini lain. Anda memang sakit. Anda sakit. Orang bodoh. Ini bukan bertanya. Anda memang sakit. Parah. Maksud dia ini lain. Bang Zuma itu. Iya. Parah Anda. Walaupun itu apa? Burung yang terbang, pasti dia bilang itu kambing. Jarang-jarang ya saya mendengar orang Kristen bicaranya pergantian santun. Selalu mendebat terus, di mana saja orang Kristen jarang sekali yang santun. Betul. Saya paham Pak, tutuplah aib saudaramu. Lain. Jadi kewajiban kami sebagai muslim sudah menjelaskan ya mengenai Anda bisa telaah ataupun tidak, saya serahkan kepada Allah. Kami tidak punya kewajiban lagi untuk menjelaskan setelah kejelasan ini sudah nyata di hadapan Anda. Nih aku jelasin terakhir Gurunda sama siapa tadi? Namanya lupa. Hale. Nah, ini perhatiin. Tadi tuh gue nanyain hadisnya karena memang susah itu ditemuin hadisnya itu. Bawaan terhitung orientalis ya. Lantas kita buka ke sini. Perhatiin dulu. Betul. Oh ya, ke sini dulu supaya ikhwah yang di live comment bisa lihat. Juma. Nah, ini ya kau sama kami ya. Halo Juma. Kita buka ke sini pertama kan di ini ya. Di sini ya. Kan ini kan Al-Haqqah. Dan sekiranya dia Muhammad mengadang-adakan sebagian perkataan atas kami, pasti kami pegang dia tangannya. Ini pula la akhosna minhu bil yamin. La akhosna minhu bil yamin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Summa lakota minhul watin. Watin pembuluh jantungnya. Watin itu pembuluh jantung. Perhatiin. Makin jelas kita lihat di sini. Ini hadisnya kan? Nubuatan berarti kan ada clear. Ya, ini perhatiin hadisnya nih. Ini Abu Dawud 3912. Ini di hadis.id, perhatiin. Aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaybar, dan sekarang adalah waktu terputusnya punggungku. Ini punggung. Itu satu. Terus ini yang di Bukhari, ini 5 ya. 5 ini Bukhari. Bukhari jilid 5 halaman 137, keluaran dari Darul Fikr Beirut tahun 1400. Di sini aku senantiasa merasakan sakit pada badanku akibat makanan beracun gitu.
Nah, mana ini hadis kebanggaan lu yang bilang jantungnya yang terputus itu di mana? Itu yang gua tanyain dari tadi gitu. Hadis nomor berapa Bang Kores? Ini hadisnya yang Abu Dawud 3912. Kalau yang ini nggak disebutin nomornya, ini ada di buku cetak. Dar bingung sih, haleluya. Selamat datang di kebenaran, gua bongkar-bongkar takia lu. Makanya dari awal tuh ditanyain dulu, mana sih haditsnya yang bilang jantung itu gitu. Kalian pintar deh coba, padahal aku ketawa di sini. Justru kamu membuktikan ternyata itu nubuatan. Iya kan harusnya matinya sama jantung. Apakah Nabi Muhammad terpotong tangan kanannya? Apakah jantungnya terputus? Maka wajah aku itu memang ada hadisnya jantung, makanya kau baca banyak hadisnya itu. Ini mah udah gua buka-buka dari tadi. Inilah kekristenan itu ya. Mereka yang boker, kita yang disuruh nyebok gitu loh. Hadis ke bawah udah jedar. Enak nggak? Ya mana hadisnya? Coba. Ini kan sama seperti menuhankan Yesus nggak ada ayatnya. Nah hadis yang jantung itu mana? Bingung saya nengok kalian, tahu nggak? Kadang kalian sudah buat pengakuan, kalian pula marah-marah sama saya. Ya marah lu bilangnya. Ini kan seperti nubuat Nabi Muhammad mati karena jantungnya terputus. Mana? Di sini badan. Nah ini badan nih, lihat nih, ini badan. Ini yang Abu Dawud. Tahu nggak tahu Kores? Punggung. Cuma jadi bingung. Ya udah mana hadisnya? Coba biarin dulu aja Ikhwah. Coba kita tungguin aja sampai Yesus turun 2 kali. Yesus Yunani turun 2 kali. Coba dibuktiin ada itu hadis yang jantung itu. Ini dulu Kores. Kau jangan hadis itu 60 hari Bang Kores. Anak mana? Ini punggung, yang ini badan gitu. Nah, ini pembuluh jantung. Pada tangan kanan juga nggak kepotong, nggak dipegang sama Allah. Potong pembuluh jantungnya di mana? Nah, terus ini lihat kejadiannya kan Khaybar ya. Ini Khaybar, perhatiin Ikhwah. Ini Khaybar nih. Nah ini yang tadi dimaksud Gurunda, Bishr ibnu Al-Bara bin Ma'rur Al-Ansori akhirnya meninggal dunia. Kan? Ya, tapi Nabi Muhammad kan enggak nih ketika makan. Nah ini perhatiin. Meninggal di saat makan, langsung meninggal itu. Ya meninggal langsung di saat makan, ini perhatiin. Nah ini ya. Aduh kasihan kau Juma sama para dipermalukan sama Tikor. Mana sih itunya? Sekarang kamu ditanya itu ya, diam dulu, Ikhwah, diam dulu. Seperti itu, saya tidak debat, tidak mencari cara seperti itu. Mana sih? Bukan cara saya debat seperti itu. Silakan kamu mau apapun itu. Khaybar itu mana ya? Biar aja. Makanya datang. Dia berusaha untuk menutupi kebodohannya. Sama salah. Di mana lagi air matanya itu nangis itu. Iya. Sebenarnya. Jadi kalau sedih. Harusnya bertanya dulu sama Juma. Battle of Mut'ah. Enggak sesuai harapan dia. Boleh nambahin sedikit nggak? Al-Wada. Mana sih ininya ya? Kok nggak ada? Gitu loh. Haleluya tuh suka membahas masalah Matius 21:31 itu lebih suka dia. Boleh nambahin sedikit nggak? Boleh, tafadol. Ya, ya, ditungguin itu hadisnya. Supaya kekristenan itu tidak berdusta demi kebesaran nama Kristus. Harus ada hadisnya. Benar ya. Juma saja sudah akuin. Ada hadis, surat bahwa urat jantungnya putus. Datang kau bawa lagi hadis lain. Kau kan memperbalukan. Iya, bukan soal pengakuan-pengakuan. Kita bukan berbicara cara-cara Yunani. Islam itu mesti ada yang tertulis baru kita imani. Tidak tertulis maka itu Kristen. Murid bertanya, guru menerangkan, tapi dia lebih pintar. Mana aneh ini manusia. Mana gue nyari-nyari dari tadi nggak nemu loh. Serius. Ini ya gue cari di sini ya. Perhatiin. Yang saya aku itu ada hadits beliau diracun. Ada hadits beliau merasakan seperti ketika diracun. Malah saya uraikan tadi bahwa perasaan itu kembali terulang dirasakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Farhan mana Farhan? Tadi Farhan kan udah buat pengakuan mana Pak? Gurunda tuh kan lu nggak bisa berbohong, my bre. Sorry, haleluya. No, aku nggak, kamu nggak level sama saya. Kamu mau bilang kalah pun nggak masalah ya. Orang lain dengan biblosnya ini. Yang lain aja lah dulu ya, karena nggak ada yang level sama saya reak dulu. Ya mana tuh lu gini kekristenan mah minta dicebokin terus, bawa hadisnya dong. Jangan fitnah-fitnah gitu loh. Yesus sudah difitnah Tuhan, Roh Kudus difitnah Tuhan, Nabi Muhammad difitnah diracun. Dengar Kores,
Harusnya itu kau tanyakan sama Farhan. Emang Dosa kau nggak? warisnya nih. Bukan harusnya lu kan di sini yang pertama gitu. Ini nih gua nih lagi boker nih, bau, tolong dong cebokin. Aturan lu tuh bawa gayung sendiri gitu. Ada Lalu ya, Jangan tiap-tiap muslim lagi yang mesti ngebersihin apa kekotoran dari kekristenan, muslim lagi yang ngebersihin kekotoran dari kekristenan gitu. Kamu tadi kan pertama nanya kan udah saya tanya, tampilkan datanya. Kamu bilang kamu pasti tahu lah, jelaskan saja. Sekarang kamu mitnah saya bahwa dijelaskan. Kan dari awal sudah saya bilang datanya. Farhan, apakah dengan cara fitnah, dengan cara dusta ini agama kamu akan menjadi besar dan orang akan simpatik dengan agama kamu? Tidak seperti itu. Diskusi lintas agama itu mencerminkan agama kita. Di sini kan makin kelihatan kekristenan kayak gimana. Iya, betul. Bahwa datang enggak cuap-cuap doang. Malah melorot, enggak ada orang kamu enggak Kristen sedih lagi. dengan kayak gini. Coba Kamu bangga urat dengan cara jantung kita dari tadi tuh nih lihat tuh historinya udah ada urat jantung. Gue nyari-nyari ini nggak ketemu gitu loh. Agama kok dimain-main. ulang ini rekamannya. Farhan, kau jangan fitnah saya. Oh, ini malah yang keluar ini Nabi. Ikhwan aku turun dulu ya. Kacau. Urat malah nggak ada. Jantung. Ah, udah kau baca kan? Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam potongan jantung dari isi perut melainkan telah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam potongan jantung dari isi perut kambing tersebut gitu. Apalagi coba? Mana yang urat jantung nabinya gitu? Aduh kekristenan nih. Udahlah cukup ke Yesus aja lah, sesuatu yang tidak tertulis terus digembar-gemborkan. Tadi kau bangga, sekarang ketika kau cari lagi ternyata ada. Mau ini baca. Dari isi perut kambing. Ya kan nyambung gitu. Hale, ini makin kesini makin ketuan. Ini live ditonton oleh 2.000 orang yang nonton. Live ini loh. Pernyataan kalian hitungan detik kalian gamparin sendiri. Kalian ini manusia. Yang coba contohin digamparinya di mana, coba pengen tahu. Bilang tadi ngotot bahwa tidak ada urat di sana jantung ya toh. Nah ternyata kau cari lagi ada. Jantung kambing. Mana coba dibaca ini urat jantung. Ada nggak urat jantung di sini coba? Jantung kambing. Ya bahkan tadi saya bertanya baik sama Farhan, dia akuin itu. Iblis nih ya. Itu. Nah tiba-tiba kau Allah, siapa yang nggak bisa lari, Hale, lu nggak bisa lari dari awal yang lu tanyakan bahwa Nabi Muhammad ini telah memenuhi nubuatan al-haqqah karena urat jantungnya diputuskan gitu. Saya membenarkan Nabi Muhammad SAW peristiwa diracun. Saya jelaskan kronologisnya. Bagaimana ketika malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa itu ada racunnya, dimuntahkan. Ya. Dan untuk membuktikannya itu. Ya, untuk membuktikannya itu bahkan kambing yang sudah menjadi potongan-potongan itu hidup kembali dan ditanya. Akhirnya terjawab bahwa ada yang meracun seorang wanita Yahudi yang meracuni Rasulullah. Itu yang saya benarkan. Kenapa kamu mesti dengan cara licik, dengan cara kamu mau agama kamu itu ajaran agama kamu dalam diskusi seperti itu. Nenek moyangnya dulu itu yang meracun. Kamu bangga dengan cara seperti itu. Tanya hati nurani kamu sendiri. Udahlah Hale, ini kita udah tutup kasus lah ya. Justru kau ternyata semua itu hanyalah kedustaan demi kebesaran nama Kristus. Kalau putar ulang ini ada rekamannya Farhan, kau jangan. Iya, diulang aja. Yang nonton udah tahu kok. Yang nonton udah tahu kok. Bukan ada rekamannya, saya live dan semua live ini. Ini live. Selamat datang di kebenaran. Terekspos sudah berkali-kali bagaimana kekristenan mencoba memberikan syubhat yang hanya ada di ucapan saja. Bagaimana kekristenan ini datang dari sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang disyubhatkan, bukan dari sesuatu yang tertulis. Sebagaimana mereka mengimani Yesus Tuhan tapi tidak ada dalilnya. Kabulan buatan datang di kebenaran. Waduh, puas banget gua. Puas dengan tenang ini. Jadi sudah terbukti ya. Oke lah. Sudah terbukti. Sudah terbukti. Sekarang gantian ya. Haleluya. Saya tanya gantian ya. Boleh? Nah, sekarang kita balik nanya ya. Boleh haleluya. Nggak akan berani dia ditanya. Takut dia. Muter-muter nanti dia. Kisah para rasul deh. Udah saya cuman bawa 2 ayat aja kisah para rasul. Udah 2 Korintus 12 nomor 7 aja. Paling seneng aku gitu. Yang ringan aja Bang. Yang ringan aja Bang. Si Hale anak dusta, bapaknya iblis yang jatuh. Yesus dibilang Tuhan, Nabi kami dibilang mati diracun. Matius 21:31 Hale. Kan diracun 1 Korintus 9
nomor 22 sampai 23. Ternyata pura-pura non Yahudi lagi kau ini kan supaya memenangkan orang banyak. Kau ini cuma tim penggonggong masuk surga, ikutin itu Matius 21 nomor 31 tuh. Yesus dibilang Tuhan, firman dibilang jadi manusia. Dipelihara coba. Apa ini? Dibilang Tuhan, nabi kami dibilang mati urat jantungnya diputus. Dan mampu menghadapi Abang Haleluya ya turunlah tim-tim penggonggong seperti ini. Biasanya siap. Lo kok marah kan? Kok marah? Gue dari tadi penuh kasih, ya udah gue mute deh. Marah lo hal ini. Udah lanjut. Jumalin di mana? Biasanya kan dia lebih kencang itu gonggongan di mana dia? Ini udah level lo. Udah ganti chorus ya. Itu lanjutkan Bang Farhan. Coba dikasih pertanyaan Bang Farhan. Jumalin di mana? Biasanya kan dia lebih kencang itu gonggongan di mana dia? Ini udah ganti level lo. Udah ganti chorus ya. Itu lanjutkan Bang Farhan. Coba dikasih pertanyaan Bang Farhan. Kacau. Berani jawab dengan angka 1 atau angka 0 dia? Apa itu? Jadi sudah mulai ya tadi ya. Ayat kira-kira si Yohanes ini mendukung nggak si Haleluya ini, caranya Haleluya ini? Ayat Al-Haqqah ayat 44 sampai 52 ya. Berarti sudah di Menutup ibaratnya sekarang. Bang Haleluya nggak ngerti dia surat Makiyah itu nggak ngerti. Bang Villa Dia bukan nggak ngerti, dia tahu, cuma kebenaran kan sakit, maka dia bertahan dengan kebohongan yang ada, di mana hadisnya itu nggak ada, tapi dia bilang ada, itu ada, ini sudah terbukti, nah gitu. Biarin lah, memang Yesus begitu kok. Itu ada Yohanes tuh. Bukan berdebat dengan saya, nggak mungkin kau bilang saya mengerti. Nah, kalau Yohanes enak Nggak, lu nggak menghujat, tapi lu berpegangan dengan kebohongan yang lu imani gitu. 2000 tahun kebohongan ini lu coba tularkan kepada Islam, ya nggak bisa lah. Cuma Islam itu mengimani apa yang tertulis, ya, dan tidak mengimani apa yang tidak tertulis. Kalau kalian kan enggak. Coba tanya sama dia, Kores, surah Makiyah tuh apa gitu, Makiyah tuh. Gak ngerti dia, bahasa Yunani nggak ngerti, Ibrani nggak ngerti, apalagi Arab gitu. Memang bahasa apa? Salah satu bahasa tersulit di dunia itu ini ikhwah Arab. Nih gua kasih tunjuk Bang Haleluya. Kalau yang berbunyinya ya ayuhan nas itu Makiyah itu. Cuma Pak. Sekarang kan sudah dijelasin. Bang Jonas bisa diskusi Bang Jonas? Bisa. Kalau saya nggak bisa. Ya. Haleluya, kamu duduk di pojokan dulu. Kamu duduk di pojokan dulu. Itu ada stek itu di samping kamu itu, ambil dan di pojokan, nonton aja ya. Kamu masih layaknya jadi penonton. Oh, kalau itu kan asumsi bisa aja. Itu makanya saya bilang asumsi framing itu udah apa itu udah. Yang susah diobatin kita ingin dapat tontonan yang menarik, haleluya. Ya, yang mengedukasi gitu, diskusi itu. Pak Yohanes, Bang Yohanes bisa diskusi Bang Yohanes? Iya, ganti. Oh, tapi kau marah-marah sendiri, sewa sendiri. Makanya tanya, kau ini muslim apa enggak? Oh, diskusi apa? Siapa itu? Kita angkat topik ini yuk. Tapi kita sepakati dulu parameter ya. Konsep ketuhanan Islam dan Kristen berdasarkan kitab sucinya, parameternya ayat-ayat yang secara clear. 1, parameternya adalah menciptakan. Karena Tuhan itu pasti menciptakan parameternya. Sepakat nggak? Tadi udah selesai itu sama Juma tadi. Allah punya anak kata. Iyalah. Kan tadi udah dibuktiin sama Gurunda. Yang ternyata punya rahim dan mengerang seperti perempuan itu Tuhan siapa? Tuhan Kristen itu. Ya si Juma tadi ternyata Isa itu punya ayah. Haleluya ini enggak termakan. Kalau Pak Johannes masih termakan pembahasan itu Bang Farhan. Enggak ada pengakuan. Ini mesti diterima, Wah, kekristenan itu mereka menolak kebenaran, mereka tahu, cuma mereka menolak gitu loh. Bukan nggak paham mereka ini. Mereka mengakui mereka paham itu sakit. Iman mereka sakit. Mau tanya sama Bang Johannes. Bang Johannes ini. Bang Johannes ini kan dari tadi ini menyimak. Saya kira tetap beliau menyimak. Ini beliau setuju nggak dengan apa yang dilakukan sama Haleluya ini? Oh, mulai framing dia dulu, Mbak. Kau kira bisa harus setuju, harus setuju. Takut. Harus lihat dulu. Gaya kamu ini. Secara diskusi. Ya. Harus setuju. Apa yang diperlihatkan Haleluya dan juga Ferguson
kan bahwa kalian itu sering tutup. Itu adalah Kristus yang asli. Ini yang asli itu begitu. Jangan lupa Ikhwah, kekristenan nyampe ke setiap wilayah di dunia, nggak ada yang dengan kedamaian. Semua dengan kolonialisme. Enggak laku sama saya. Jangan sampai aku menghukumi kalian itu sama, padahal hanya perbuatan kamu sama si Ferguson gitu. Enggak semua orang Kristen saya rasa gitu. Semua begitu, nenek moyangnya begitu semua, akhi. Kekristenan cabang Afrika itu semua makan jantung orang. Kanibal mereka semua itu. Ini karena mereka di sini minoritas saja. Coba kalau mayoritas habis kita. Kadung ini biasanya di dong. Wah, marah dia. Kalau mereka mayoritas Bang Kores habis kita habis. Lihat Filipina habis. Ini kan serius. Lihat Amerika, lihat Kanada, habis itu pribuminya di sana. Habis. Apa mayoritas minoritas? Cuma lihat, jadi kekristenan itu cuma dua ujungnya nanti kalau udah mayoritas. Kalau nggak miskin kayak di Afrika, LGBT semua. Kayak di Eropa Amerika, itu dua itu doang. Di Hongaria lagi. Kalau nggak tukang mengeluh kayak di Indonesia ini tukang ngeluh semua mereka itu. Seakan-akan kalau makan di warteg isinya 35.000, beda kayak Muslim. Tapi mulutnya ini kutengok udah nggak jelas ini. Bawa minoritas apa hubungan diskusi kok marah gitu loh, ini datanya begitu. Santai. 10 negara tertinggi LGBT itu semua mayoritas kekristenan semua. Kan provokator di sini gitu loh. Ya, enggak provokator ini, gue dengan penuh kasih, dengan penuh data gue ngomong kok. Kalau itu hanya tim anjing pengkonggong di sini, saya paham. Lo anjing pengkonggong. Iya, kapan pernah sebuah. Ini nggak percaya. Ini kita share screen lagi deh. Takutnya gue dibilang bohong, maaf. Nah, banyak kali cerita kau hari-hari. Orang kau kemarin udah curhat kok kau udah nggak makan, makanya kau buat link Zoom. Jadi kau itu udahlah. Kalau cari makan apa? Kapan gue bilang gak makan? Akan cari makan kau salah gak makan. Sam Ferguson baru dia nggak sekolah terus dibiayain sama kekristenan. Bukan gue yang nggak makan, salah orang. Mau jangan provokator ya. Nggak provokator, ini kenyataannya. Bentar. Ini gue mau share screen dulu. Minoritas apa hubungannya kau di sini bicara begitu? Kan lu bilangnya kayak gitu, kadrun gitu kan. Ini buktiin aja, kita buktiin. Kau tapi gaya bicara kau nggak ada. Takut. Ini data gue main. Haleluya, takut. Batak, takut. Aku mau berak. Takut, Batak, takut. Oke, Ikhwan, aku turun dulu ya. Aku di rumah mertua ini. Ya. Siap Akhina. Tuh lihat ini. Nah, itu lihat nih. 15 best countries for LGBTQ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 negara terbaik untuk homo. Argentina, Kanada, Belgia, Denmark, Prancis. Oh, ini kan terhitung semua isinya. Iya tuh. Hebat ini mulutnya nih, terhitung. Apa? Emang terhitung. Terhitung semua loh ini. Enggak ada Muslim. Masa Luxembourg Muslim? Masa Irlandia Muslim? Kita bicara yang sekarang nih ya. Top 10 countries. Oh ini nih. Puras. Nanti kalau yang country. Oh itu oknum gitu ya. Jadi 2022 ini lihat. Korek itu sama saya itu kau mampus ya, nggak usah lah. Tuh lihat nih Burundi, lihat Burundi ini kan terhitung. Mozambik, Madagaskar, Sierra Leone. Muslim cuma nyumbang 2 negara, tapi kekristenan 8. Karena tidak mampu berdebat melawan Abang Haleluya, kalian pelihara ini tim penggonggong. Malu dikit aku tim penggonggong. Haleluya makanya apa sih Haleluya ya? Gawat. Makan darah Yesus lah, mereka makan darah Yesus. Oh iya, 1 gelas darah Yesus ya. Nah, mulai kan? Nah, itu saya bilang. Mulai dia. Kenapa? Kenapa? Udahlah, gue diam aja lah. Lanjut. Kayaknya terlalu menyakiti hatinya Hale deh. Masih punya hati ternyata dia. Kamu bisa ini nggak gantian nggak? Kamu kan dari tadi udah menerima ini. Ya Haleluya ya. Gantian saya dengan Bang Johannes, kayaknya menarik nih. Bang Johannes. Justru yang kau bilang itu sama siapa tadi? Dia nggak mau diam. Makanya saya bilang kalian itu framingnya jahat. Ya, ini Johannes kita hormati, jadi kita hargai. Siapa tahu bisa lebih tertib lagi kan diskusinya dan bisa membawa data yang kita harapkan gitu kan. Jadi maksud kamu mau naikkan Yohanes menuduh saya tidak tertib. Kau jangan adu domba kami. Sabar menghadapi kau ya.
Keluar-keluar. Ini kepala dua. Sampai aku ngomong nih ya, mak kamu dulu tuh nyidam apa sih, heran aku. Serius, ini kalau misalnya kita main Tuhan-Tuhanan, bagusan haleluya daripada Yesus loh, serius. Bagusan haleluya jadi Tuhannya kekristenan. Bagus dia kalau bernarasi. Yohanes malu dia gara-gara ini. Saya ingatkan Kak Kores, jangan kau Haleluya ini. Harusnya jadi juru selamat dan hakim yang adil itu haleluya loh, bukan Yesus. Yesus mah biasa-biasa zaman Yahudi, pengikut cuma 12. Haleluya ini didengar banyak orang loh. Kores, Nabi kau jangan disenggol kau dah, mencak-mencak. Makanya dari itu, lu cocoknya jadi Tuhan, serius. Nggak menggantikan Yesus. Nah Yesus ya, saya ingatkan kau. Nanti yuk kita salib aja yuk, biar jadi Yesus dia, kita salib aja. Gak perlu. Yesus disalib baru jadi Tuhan. Haleluya ini tetap hidup, jadi Tuhan dia bisa loh. Gak perlu disalib ya. Gak perlu akhir Farhan. Tahu semua. Haleluya mau ya jadi juru selamat ya. Maksudnya gini, kalau masih mental kau mental kerupuk, nggak usah nyenggol orang gitu loh. Ya, gue minta kerupuk gimana? Di sini gue muji lu. Mintanya Lu lebih jago daripada Yesus. Mintanya kopi. Eli, lama tak bikin kopi. Lihat, haleluya selama kita berdialog, nggak pernah dia minta tolong sama Tuhan. Dia setara sama Tuhan. Tapi Yesus ketika disalib minta tolong dia. Ketika nanti Tuhan kau atau nabimu diungkit, kau udah demo. Model bacot kau kemarin. Demo gimana? Nggak ada kita. Ya, nah itu apa ini Kristen? Ya maaf Tuhannya Kristen. Otak kau jangan kau provokator di sini. Provokator apa? Ya aduh Tuhannya Kristen kok marah-marah terus, janganlah. Kasihilah musuhmu. Eli, lama sekali kau bertani. Ya kau cari. Tapi jangan provokator, ya. Ya udah lanjut lah. Maaf ya Ali kalau misalnya gue menyakiti. Tapi jelas lu cocok jadi Tuhannya Kristen. Jangan kesurupan. Buka chat, Kores. Buka chat. Apa ya? Gak ada ini ya, Bang Yohanes pergi ya udah ya. Pergi. Bang ini kita saudara. Ya apa ini pembicaraan nggak bermutu? Ada orang gila di sini. Haleluya, bahasanya haleluya. Ya kalau umatnya Pak Lupus memang begitu. Kalau Pak Lupus begitu, Pak Lupus dia orangnya kayak botak kayak Pak Lupus kayaknya. Kristen kan udah nggak ada, udah sesama kalian aja di sini ngerumpi. Nah, mau lari dia. Eli, lama sekali kau bertani ya. Hilang dia, Ikhwah. Gimana nih? Eli, tolong bikin kopi. Gak ada yang dicengin lagi. Terlalu menyakitkan itu Bang Kores. Terlalu kata-kata Bang Kores tadi kan terlalu menyakitkan, terkucang gitu kan. Masuk lagi dia. Cocok namanya halu. Luya. Nah, dia masuk lagi mau membuka lembar baru, silahkan lanjut. Kau kenapa jangan main kick lah kau? Eli. Siapa yang kick? Gua nggak tahu. Makanya saya bilang gua nggak kick. Aturan kalau misalnya jadi Tuhan kekristenan harusnya tanpa ada hambatan teknologi bisa masuk sendiri gitu loh. Main kick lah ya. Kalau diceritakan lagi kan gitu. Mas aja tuh terima kok. Ya kan? Main tambah kuat, jangan dibuat zoom. Eli, lama sekali kau bertani. Kalau kamu dikik pasti masuk lagi, nggak kami terima. Masuk kami terima. Jangan kamu materialis kami ngekik. Loh, orang saya dikik Pak. Jujur aja kamu jadi orang. Cuman di Zoom aja kan nggak jujur. Saya dikik loh. Siapa yang mengeluarkan? Nggak ada yang mengeluarkan di sini. Sendiri kok ngomong di Kristen nggak suka fitnah aja nih. Jelas kamu bilang sendiri akan pergi, sudah itu ngilang. Kamu aja pamit kok kami yang ngekik, kan lucu. Pak, kemarin aja kamu aja pamit mau keluar. Iya, dikik demi kebesaran nama Kristus itu. Aturan enggak demi kebesaran nama haleluya Kristus ini. Bapak enggak percaya kan? Kayak gitu kan emang ajaran-ajaran manggil Bapak itu. Akuin dia kick saya kan, Pak. Jadi Bapak jangan gitulah. Oh, Bapak. Mau netral lah Pak Erwin. Ya. Kamu kan keluar pamit. Betul, tapi Pak udah langsung tendang Pak. Makanya Bapak itu harus cari infonya, jangan terus menghakimi saya. Coba tanya yang Eli, lama sekali kau bertani ya. Jadi Kristennya mana ini udah pergi? Orang si Kores buat kalian biarin ngomong. Orang pun nggak suka. Si Kores kamu aja nggak suka panas. Bang Kores, kalau ini boleh nggak di Indonesia, Bang Kores? Bang Kores, boleh nggak di sini? Udah clear ya. Bang Kores,
lari telanjang dalam menyambut Natal itu boleh nggak? Nggak, gini Bang Emil, coba sekali-sekali haleluya ini ditanya gitu, nggak nanya terus. Bisa nggak jelaskan Bibelnya sendiri? Cuma nanya ini Bang Erwin. Kak, kalau katanya kalau di Indonesia beda sini, beda. Ini boleh nggak nih? Siapa itu? Ini gambar lari telanjang dalam rangka menyambut Natal. Itulah ajaran Kristen tuh. Boleh, kan di dalam Matius 21:31 kan kayak gitu. Boleh nggak? Kayak gini. Boleh, katanya gitu. Kristen. Haleluya, boleh nggak begini haleluya? Nampak saya bro, yang mana? Ini yang di screen ini. Boleh nggak begini ya? Apanya itu? Boleh begini ya? Boleh. Boleh nggak? Itu. Ya, boleh nggak? Itu pribadi dia atau ajarannya? Ini itu rombongan. Rombongan nih. Gambar lari telanjang dalam rangka menyambut Natal ini. Orang Kristen tuh pakai pakaian Santa Claus. Sekarang gini loh, jangankan dia, ya toh. Adam dan Hawa aja dulu telanjang kok. Jadi boleh. Jadi ini zaman dulu. Dengarin ya. Dengar. Jangan kau kira karena ini boleh nih. Dengar. Jangan kau kira. Dengarin dulu ya. Iya, dengar. Jangan kau kira udah ditutup semua macam ninja terus kau kira wow gitu. Nah, ini boleh. Berarti ini boleh nih. Jadi boleh nih. Ya, makanya masalah kayak begitu dia nggak masuk surga karena kan di situ ini boleh ya. Masalah bertuhan itu artinya masalah bertuhan itu kuncinya adalah hati, ya toh. Karena semuanya itu akan kembali ke tanah, ya toh. Berarti boleh. Semua akan kembali ke tanah. Jadi boleh katanya boleh. Boleh. Ya, jadi kalau boleh di Indonesia dibikin kayak gini kita apakan Bang Emil? Saya sunat satu. Ikut cek. Otak-otak musuhnya mulai berantem. Ini lomba lari telanjang jelang Natal ini. Baca ini. Jadi gini, lomba lari telanjang jelang Natal. Sebenarnya gini loh, dia itu lagi mempotong kebodohan. Coba kalau saya tunjuk nanti yang dari pesantren itu. Sekarang lagi viral loh. Lomba lari telanjang jelang Natal. Intinya dari diskusi bukan perorangan. Ya toh? Boleh nggak nih? Ada orang bodoh coba-coba mengambil dari perbuatan oknum, ingin dipaksakan orang loh. ajarannya. Ini bukan oknum. Itu viral itu loh. Itu lagi viral mau lagi viral lagi dihukum mati itu loh, ya. Santri-santri itu loh. Satu negara. Kamu udah paham nggak? Kamu udah paham nggak itu santri-santri? Satu negara itu lihat dulu, bacot. Satu negara. Kamu udah paham nggak santri-santri itu? Kasihan sekali. Karena kamu habis argumen, karena kamu habis otak, terus kamu mulai kelawak. Jadi ini boleh. Ini boleh mau dijual kayak gini, laku ini. Kasihan kamu itu. Laku. Jadi gini loh, makanya saya bilang kalau nggak ada otak jangan masuk tujuan bikin malu. Ya, masa nggak ada kualitas. Lo malu nggak haleluya? Kamu malu nggak haleluya? Karena kamu nggak punya otak. Lo otakmu yang nggak ada gitu loh. Kamu yang nggak ada di sini kosong. Dengan dia kan bawakan contoh tentang perilaku. Saya bawa ini aja. Kalau kamu mau bawa berita, tahu nggak? Saya juga bisa tunjukkan berita loh. Seorang wanita Muslim di Aceh. Ini lari telanjang. Bukan itu inti daripada diskusinya. Ya, kalau bisa berdiskusi dengan bagus, silakan diskusi dengan bagus. Nggak ada duit kok ya. Ya. Berarti boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Boleh lebih ya? Nah, yang menjawab sih boleh. Kang Emil udah boleh. Yang menjawab Jadi boleh ya? Enggak, karena Adam katanya telanjang lahirnya. Karena Adam telanjang lahirnya, makanya begini. Yesus itu bisa telanjang, maka begini. Begini ya? Boleh ya? Boleh nanti video atau boleh ya? Boleh ya? Ini haleluya semua ini. Haleluya bisa nggak menjelaskan Bibelnya di sini? Kita di Injil.
Jadi Juma hari ini hancur sudah. Kamu nggak usah cari Juma, kamu jelaskan kamu Injil kami pelihara orang-orang nggak berilmu sehingga kamu ternyata nggak tahu sama sekali Bibelmu sendiri aja nggak tahu kayaknya. Kasihan sekali kalian. Habis otak main lawan-lawan. Hungaria mengadakan nih, Hungaria gelar maraton Sinterklas setengah telanjang ini. Negara loh. Haleluya semua itu. Itu negara tuh. Haleluya semua itu. Ya haleluya juga begitu di sana. Indonesia bagian lah kita ini. Itu jadi kemarin itu Pak kejadian pesantren yang diperkosa itu gimana Pak? Ini masalahnya negara. Haleluya itu. Iya mau negara apa? Gimana itu? Matamu bukan matamu dulu. Iya kan mulai panas kan. Coba kalau mereka disinggung, emosi tuh. Apalagi ini. Kasihan kau lagi. Makanya sering saya bilang kalau kamu ini boleh. Haleluya. Percuma. Ini boleh nih. Coba lah, dia tunjukin ya kan. Setelah itu Kristen, ya kan? Saya mau tunjukkan tentang kejadian yang di apa itu pesantren mana itu kemarin itu yang mau yang sudah. Haleluya, kamu malu nggak masuk ke sini karena kamu nggak punya otak. Haleluya. Mereka marah coba tuh. Ketika mereka mau diungkit tentang apanya ustadznya yang di pesantren, langsung marah mereka. Ini bukan ustadz, ini bukan oknum. Ini bukan oknum. Mentalnya nih. Malu sekali mentalnya, makanya nggak ada maju-maju macam ini. Ini bukan oknum. Orang Kristen memang nggak ada majunya di Indonesia, melorot. Aduh kacau. Coba lah. Ajaran mana orang Kristen maju, mana ada orang Kristen maju. Kalau ditunjukkan nanti tentang dia udah maju. Di Indonesia mana orang Kristen maju. Coba terus emosi dia marah-marah. Ajaran mana itu? Ajaran mana itu kayak gitu? Mentalnya semua tuh. Mental emosional itu di depan. Ajaran mana nyembah manusia? Ajaran mana itu? Ajaran mana nyembah manusia? Ajaran mana itu? Yang nyembah manusia ajaran mana? Ajaran mana itu coba? Yang nyembah manusia ajaran mana? Mentalnya itu loh. Mental ini kalau ada yang lain nggak bisa didengarkan malahan kita nggak enak. Makanya Pak ajari saudaramu kasihan kan? Kalau ngomong diam dulu. Kamu sendiri aja nyerocos kayak nggak pernah diem kok. Lo mereka aja nyerocos Bapak nggak marah. Nggak gini loh maksudnya. Kan sudah tak bilangin. Satu-satu ngomong Pak. Gitu ini loh. Saya ngomong toh, tak bilangin. Kalau kamu menguasai Bible, kamu kesini kan mau menginjili kami. Silakan buka Biblemu, jelaskan kepada kami. Kami kalau yang apa Bang Farhan menjelaskan, dengerin gantian gitu loh. Udah. Kamu menguasai Biblemu enggak? Udah saya jawab Pak ya. Saya kemari diundang si Juma. Makanya jangan undang lo. Jangan selalu framing Pak. Itulah aja kau. Jangan selalu framing Pak. Tengok kan. Ketika aku ngomong semua ngomong kan Pak. Nanti aku ngomong rocos. Coba isi dia kalian itu semuanya sebentar. Biar kita dengerin dulu. Mabuk kalian ini ngomongnya. Makanya ada dikit aja dikit. Udah mau nangis dia minta aku di-kick. Enggak gini loh. Bang Haleluya. Ini kan membawa ajaran apa keimanan kita masing-masing. Jadi kalau Bang Haleluya itu banyak kok sahabat-sahabat Kristen di sini berdiskusi, menunjukkan dalilnya, kita dengarkan. Bang Zuma menunjukkan dalilnya, didengarin. Apapun itu tetap perbedaan. Tapi penjelasan itu membawa edukasi untuk kita semuanya gitu loh. Kalau kamu membawa pokoknya ini hadis ini, tunjukkan. Kalau kamu nggak jelas, biar dijelaskan sama Bang Zuma atau ustadz-ustadz di sini. Kami pun membawa ayat yang kurang jelas, kamu jelaskan. Jangan sampai kami membawa literasi yang bisa menjelaskan kamu tidak menerima. Lah yang punya kitab Al-Quran itu siapa? Kok kamu mau ngajarin Islam secara original teks gitu loh. Bapak jadi edukasi. Gitu. Juma aja sudah bilang ya Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Islam. Nah inilah Bapak nggak paham tapi Bapak banyak ngomong gitu. Untuk umat manusia. Kamu saya ngomong sekali-sekali kamu bilang pula banyak ngomong. Jadi orang Bang Haris ini orang nggak bisa diajarin. Nggak bisa. Kalau Al-Quran untuk semua umat manusia, tapi bukan untuk Kristen. Bapak aja lagi ngomong, saudaramu nggak bisa diam kan? Coba. Menjelaskan gini loh. Al-Quran kan sudah dijelaskan untuk umat manusia.
Nah, bukti bahwasanya kamu itu tidak menerima penjelasan sudah dibacakan ayat suci Al-Quran, ayatnya kamu bilang belum dijawab. Kata kamu malah hadis, padahal itu ayat. Kamu bilang itu tafsiran, padahal itu ayat jelas. Di situ yang kamu itu menolak, hatimu itu sebenarnya kamu tahu, tapi kamu tolak untuk mempremis seakan-akan Bang Zuma itu belum menjawab. Itu loh, akalnya dipakai ngapa gitu, biar edukasi. Itu. Oh, kabur lagi dia. Kabur lagi ya. Tengok kan, bilang saya kabur. Inilah tadi coba. Kepala itu coba. Padahal itu dosa loh. Kamu kok betah di sini? Hah? Kok betah kamu di sini? Jangan. Begini. Kami itu tahu dengan adanya kamu mungkin memunculkan ya kan? Karena memang berbeda keyakinan, itulah akhirnya muncul diskusi. Tapi bukan berarti diskusi yang tidak kamu bawa data, sama-sama bawa data, dijelaskan data, terima data. Kalau membantah pakai data, enak, kami pun dapat ilmu mendengarkan. Kamu jelaskan arti firman menurut kamu, kami jelaskan firman menurut kami. Kalau kami bisa sanggah dengan dalil yang ada, disanggah. Kamu pun menyanggah pun pakai dalil gitu. Gini loh Pak, Ustadz Zuma itu Bang Erwin, jangan dengar ini ada kirim Ustadz Zuma. Ustadz Zuma kami yakini menjelaskan sudah detail. Coba Detail. Bapak ngomong Bang Erwin, Ustadz Zuma ini udah kita sebagai umat yang berakal ya, manusia yang berakal. Kalau penjelasan manusia, kalau manusia yang berakal, penjelasan Ustadz Zuma mengenai Bible, mengenai Al-Quran sudah sedetil-detilnya. Tapi kalau otaknya, akalnya nggak ada, memang gini, kita nggak masalah. Sebab kata Al-Quran, bagaimanapun dia orang kafir diberi peringatan, hati dan matanya telah ditutup. Dikunci. Ya. Ini benar-benar makanya dikunci. Makanya kalau itu ayat itu nggak tahu, tapi dikunci. Nah, benar kan dikunci kan? Jadi gimana itu yang mualaf itu? Kok terbuka? Nah, yang mualaf bukan jawab dulu kenapa terbuka, tapi udah kau kunci kau bilang. Tidak, makanya jangan. kalau yang mualaf, makanya Anda jangan memponis orang, jangan kau buat framing. Buktinya ada banyak mualaf. Kalau banyak mualaf, artinya terbuka. Makanya kau jangan asal ngomong gitu loh. Lanjut. Tadi haleluya itu mau mengajari kita ini tentang Al-Quran ya. Dasar kita mengetahui Al-Quran itu pertama dari original teksnya dulu. Itu dasarnya. Itu pun tahu alida. Kira-kira haleluya ini tahu enggak gitu, mengajar kita gitu. Malahan mau lari kemana-mana. Jadi Al-Quran itu dipahami dengan keilmuan, bukan hanya nyerocos tanpa ilmu. Lah, terus kalau dijelaskan itu terima itu namanya apa coba? Bisa saya bicara Pak? Ya, monggo, silakan. Tadi kan awalnya kan Pak saya datang dan ditanya. Lalu saya tanya lah si Farhan, ya toh. Farhan, benar tidak Nabi Muhammad pernah diracun? Apa toh? Ya, pernah, ya kan? Terus Kamu saya bilang, lagi lah, saya juga dengar, saya live masalahnya. Saya dengar semuanya. kalau Bapak sudah dengar dan paham, kenapa Bapak coba mau menghakimin saya gitu loh? Karena kamu dikasih literasinya nggak terima, padahal itu literasi atas narasi yang dipakai untuk Muslim membantah apa yang kamu bawa gitu loh. Kalau kamu bisa membantah secara dalil, Tadi kan saya bilang gini Pak, ya udah Farhan buktikan dari ayat Al-Quran atau hadis. Ternyata tidak, di luar dari Al-Quran dan hadis. Bang Erwin ini halilayu ini bawa ini enggak tadi bawa dalil enggak? Bawa dalil aja dulu. Saya dari pertama kali masuk ada di sini. Saya bawa dalil loh tadi. Dalil yang
Al-Haqqa itu Pak, surah Al-Haqqa itu kan saya yang kasih tunjuk tadi Pak. Kalau kamu bisa data, pasti kamu baca duluan, terus dijelaskan sama Muslim. Lah kamu cuman kalau bisa ini Al-Haqqa, ayat ini. Pak, sekarang gini loh, jangan macam anak kecil ya Pak, diskusinya Pak. Ada anak kecil. Sekarang gini, anakmu berapa? Kau bilang aku anak kecil. Jangan seperti anak kecil lah Pak. Lah kalau umat Muslim tanya sama kamu, Matius, Yohanes, Yesus, dan Lukas semuanya dibilangin apa emang? Nah, coba. Kamu hanya bisa nyontek satu ayat, nanti dibilangin ayat ini, ayat ini. Inilah kesalahan kalian, maka jadi saya bilang kalian seharusnya ilmu ajar, bisa diskusi. Yang salah itu dijelaskan nggak mau salah kok. Gini loh Pak, masalahnya saya kan tanya tadi loh Farhan dengan hanya dijelaskan ngeyel. Nah, lucu kan? Narapidana bukan dijelaskan Pak, dia tadi kan Pak mau memberikan bukti. Oke, saya bilang dari ayat Al-Quran atau hadis ya. Nah ternyata di luar itu yang nggak mungkin tahu dong Pak. Itu kan ini literasi. Sebelum dijelaskan ke intinya, kamu dikasih literasinya dulu. Biar kamu itu bisa paham, tidak gantung penjelasannya gitu loh. Dengarin dulu Pak. Ini tidak dapat surat berkelakuan baik ini orang. Tuhanmu siapa? Coba aku tanya sekarang. Tuhanmu siapa? Coba. Jawab sekali aja. Tuhan saya. Tuhan saya, Tuhan. Gak keluar surat berkelakuan baiknya ini. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Lihat Tuhan. Siapa Tuhanmu? Kenapa kau Pak Sera? Bawa lilintar. Kenapa kau Pak Sera? Santai aja kau kenal. Siapa Tuhannya? Siapa Tuhanmu Lilia? Muncul kau lah Pak Sera. Siapa Tuhanmu Lilia? Bawa lilintar. Aku tadi bawa ayat Al-Haqqa ayat 44 sampai 50. Gini loh Pak ya. Gini loh sebenarnya jujur ya aku datang sebenarnya ngajari mental kalian loh. Biar tahu. Mentalnya baca memang. Biar tengok kan orang ngomong kalian ngomong padahal kalian udah lebih tua dari saya loh coba. Ketika saya ngomong kalian ngomong. Nanti saya bilang seperti anak kecil tersinggung. Anak muda kau bawa, jangan kau tinggal otak. Nah kan cobalah. Iya, bawa otakmu ke sini. Aduh. Nanti Bapak seterus. Siapa Tuhanmu Lilia? Tuhan. Jadi maksudnya siapa Tuhannya Lilia? Tuhan. Kalian ya saudara yang siapa Tuhanmu haleluya? Siapa Tuhanmu? Jawab. Siapa ini kok berisik kali nih? Tanya siapa Tuhanmu? Tuhan. Pakai sopan dulu. Ini aku tanya sama kau siapa Tuhanmu? Abang Haleluya cerdas bijaksana mau bicara kau dia dulu. Aku mau nanya sama kau Haleluya. Siapa Tuhanmu? Jawab. Masa kau nggak tahu? Udah 2022 nggak tahu kau siapa Tuhanmu? 2000 tahun makanya orang cerdas itu. 2000 tahun tahu Tuhan kau siapa? Orang cerdas itu nggak semua dia mau menjawab pertanyaan bodoh gitu. Itu beda kita, level kita di situ Pak. Bagaikan langit dan bumi di situ levelnya beda. Siapa Tuhan kau? Dulu aku lagi ngomong sama Bapak ini serius. Gini loh Pak. Tanya sama kau Haleluya. Siapa Tuhan kau? Siapa ini nggak sopan? Nanti dibilang Pak Erwin kau nyerocos nggak terima. Aku tanya sama kau. Siapa Tuhan kau? Astagfirullahaladzim. Ini gimana itu? Haleluya. Haleluya. Kamu nggak malu ya dengan gaya diskusi kayak kamu kayak gini? Apa ini mencerminkan agama kamu? Oke, saya jawab ya. Kau mau bilang apa? Kamu bilang apa? Saya paham loh, karena tutup aib saudaramu. Kau ini kan lagi nutup aib hingga. Sekarang gini aja Haleluya. Kalau kamu tidak mau diskusi dengan baik, silakan kamu keluar dari Zoom ini. Saya pikir kami tidak pernah memerlukan orang-orang seperti kamu. Ya. Nah, saudaraku semuanya, sangat luar biasa ya pemaparan ustadz-ustadz kita terhadap tuduhan yang dilontarkan oleh si Haleluya ya. Dan semuanya begitu jelas, terang dan detail ya, yang tentunya dapat kita terima oleh orang-orang yang berakal sehat ya, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Farhan tadi, hanya binatang yang tidak akan paham dengan penjelasan yang sudah disampaikan.
Nah, begitu juga si Haleluya tadi, dia tetap ngeyel lah dan ngotot karena jawaban yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, ini salah satu mencirikan orang yang memang bukan ingin mencari kebenaran, tapi hanya ingin suasana menjadi rusuh ya. Dan yang terpenting di sini, apapun itu, yang jelas tuduhan serta fitnahan yang keji dari orang-orang yang tidak senang terhadap Islam maupun kepada baginda Rasulullah SAW ya sudah terjawab dengan begitu jelas ya oleh para ustadz kita, dan tentunya ini sekaligus dapat mematahkan serta membantah tuduhan-tuduhan mereka yang keji tersebut. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.